prinsip untuk menjadi anak Allah yang hidup, prinsip untuk menjadi ciptaan baru, prinsip untuk berfungsi menjadi bait dari Allah yang hidup. Tuhan memberi penegasan, keluarlah kamu, tinggalkan kenajisan, tinggalkan keduniawian, buang segala bentuk kemanusiawian, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadikan kamu sebagai anakku dan aku menjadi bapamu. Biarlah lewat ayat firman ini ada grand design yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Inilah blueprint, inilah gambar besar, gambar lengkap yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Ini yang Dia rancangkan, ini yang Dia rencanakan. 1 Korintus pasal yang ketiga, saya mengajak kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Lebih keras ayat yang ke-7. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Pada waktu Tuhan membawa setiap kita mengalami karya penebusan di dalam Kristus Yesus, tujuan utama Yesus mati di kayu salib dan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Setelah 40 hari dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Tujuannya adalah agar kehidupan kita sebagai setiap orang percaya bisa dibangun untuk menjadi baitnya yang kudus. Halo, amin. Sehingga dimanapun saudara berada, kemanapun engkau pergi, saudara akan alami ada realita Tuhan yang akan terus berlaku dalam hidupmu, terus menguasai keberadaanmu, akan bermanifestasi lewat hidupmu sehari-hari.
Saya ingin memberikan beberapa penekanan dan penegasan dari ayat firman ini. Perhatikan ayat yang ke-16. Karena kita, katakan, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini. Jadi dengan kata lain, keberadaan saudara yang sebetulnya dahulu adalah orang berdosa, diubahkan Tuhan, dilantik oleh Tuhan untuk menjadi bait dari Allah yang hidup. Karena itu adalah keinginan dari Sang Pencipta. Dia berfirman, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Akan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Aku deklarasikan mulai hari ini. Proses pembangunan besar-besaran. Bait Allah yang hidup. Yang akan dipenuhi kemuliaan. Mengalirkan sungai kehidupan. Memastikan terjadinya terobosan, perubahan, kemenangan atas kota-kota dan bangsa-bangsa. Dimulai, terjadilah di dalam nama Yesus. Saya bersyukur sekali ya hari ini bisa ikut ibadah raya di BCC. Karena di ibadah kali ini saya merasakan sesuatu hal yang sangat berbeda. Terutama dalam situasi ibadah. Saya merasakan ketika Pastor Stephen menjelaskan mengenai kita adalah bait Tuhan. Nah awalnya itu saya menganggap diri saya, bagaimana cara saya mempengaruhi orang-orang di luar sana. Setidaknya orang-orang yang ada di sekitaran saya. Pastor Stephen menjelaskan bahwa kita ini adalah bait Allah. Artinya ketika kita membangun hidup-hidup di atas pola ilahi, maka bait suci yang dimaksud itu nyata dalam kehidupan kita. Dengan seperti itu harapannya ketika saya sudah membangun pola yang benar, itu pola ilahi, maka melalui hidup saya, orang-orang yang berjumpa dengan saya bertemu langsung dengan Dia. Wah, saya sangat merasakan sesuatu yang sangat segar di dalam diri saya. Kepercayaan diri saya seperti naik level. Artinya saya semakin yakin, semakin nyata bahwa apa yang saya akan lakukan tidak ada yang tidak akan berhasil. Karena saya yakin saya memulainya dengan firman, saya juga mengakhirinya dengan firman. Dan saya percaya bahwa pekerjaan firman dan pekerjaan roh akan terus nyata dalam kehidupan saya. In the beginning, God. Pada mulanya Tuhan Allah. Kalau Dia yang berkehendak, siapa engkau mau melarang? Siapa engkau mau protes? Kalau Dia sudah berfirman, tidak ada satu kekuatan pun di atas muka bumi ini yang akan sanggup untuk menahan atau membatalkan. Karena tidak peduli saudara percaya ataupun tidak, kalau Dia sudah berfirman, semua pasti jadi. Kenapa di kitab Wahyu Tuhan memanggil dirinya sebagai Alfa dan Omega? Akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Karena Dia mau memberikan sebuah pemahaman kepadamu. Kalau Dia yang sudah memulai perjalanan imanmu, Dia juga yang akan terus menuntun sampai engkau mencapai garis akhir. Walaupun kau harus menghadapi banyak bahaya maut, tapi kalau Tuhan berkata, dan yang hidup, lihat aku sudah mati tapi aku hidup untuk selama-lamanya. Di tanganku ada kunci kerajaan maut, ada kunci maut. Engkau tidak akan mati tanpa maut minta izin dari Yesus Sang Raja. Setuju, amin. Karenanya saya mau semua saudara belajar paham. Suka tidak suka, dasar dari segala sesuatu, semua yang kita alami, semua yang kita jalani, didasarkan oleh karena rancangan dan rencananya. Dan semua disebabkan karena firman yang Dia sampaikan kepada kita. Allah yang memulai segala sesuatu, Allah yang merancang segala sesuatu, dan yang membuat yang tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya. Sudah merancangkan dan berfirman, bahkan menyediakan seekor anak domba yang disembelih bahkan sebelum dunia diciptakan. Apa maksudnya, Pak? Betul, gara-gara Adam seorang, seluruh umat manusia mengalami kematian. Tapi lewat anak domba Allah yang termanifestasi dalam pribadi Yesus, lewat ketaatan satu orang ini, seluruh umat manusia yang percaya, katakan seluruh umat manusia yang percaya
Artinya, termasuk aku. Lihat kanan kirimu, termasuk kamu. Kita yang percaya akan alami perubahan. Paulus menegaskan, kau adalah bait Allah yang hidup. Pastikan masing-masing kita, katakan masing-masing kita, membangun dengan akurat. Tapi dasarnya haruslah Kristus. Hari ini aku deklarasikan atasmu, perjalanan imanmu sedang akan dimulai dalam dimensi yang berbeda. Hari ini aku deklarasikan dimensi kemuliaan, dimensi keilahian akan menyertai perjalanan imanmu. Engkau tidak lagi berjalan dalam iman yang lahiriah, engkau boleh berjalan dalam iman ilahi. Terjadilah, terjadilah, terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan